mohon izin. Baik, kami akan melakukan sesi praktik untuk coaching untuk supervisi akademik. Untuk yang pertama, saya Junaidi akan bertindak selaku coach dan Ibu Aslima sebagai coachee. Kita mulai, Bu, ya? Ya, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu Ima? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kabar baik, Pak Edi. Alhamdulillah, saya lihat hari ini kondisinya dari raut wajahnya seperti ada yang mengganggu. Apa ada yang bisa kira saya bantu hari ini, Ibu? Ya, betul sekali, Pak Edi. Saya ingin curhat lagi nih terkait keresahan yang saya alami saat ini. Begini ceritanya, Pak Edi. Sudah lama saya ingin menyampaikan pertanggungjawaban dana BOSP selama saya menjabat selaku pelaksana tugas kepala sekolah di sekolah saya selama 1,5 tahun. Namun, saya terkendala karena teman-teman saya tidak pernah lengkap. Akhirnya saya tunda-tunda terus hingga saat ini belum tersampaikan. Saya mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah terkait maksud saya tersebut dan kepala sekolah sudah menyampaikannya kepada teman-teman, namun ada saja hal yang membuat kami tidak lengkap. Terkadang ada yang tidak hadir dengan alasan sakit dan lain-lain. Saya merasa bingung, kapan kira-kira hal ini tersampaikan? Saya sudah merasa gelisah dan terbawa pikiran dengan keadaan ini. Bagaimana seharusnya saya menyikapi hal ini, Pak? Baik, luar biasa. Tadi yang diceritakan oleh Ibu Ima. Apa tujuan Ibu dalam menyampaikan pertanggungjawaban dana BOS SP ini kepada teman-teman Ibu, termasuk kepala sekolah? Iya. Saya ingin menyampaikan pertanggungjawaban dana BOSP kepada teman-teman saya, termasuk kepala sekolah yang menjabat sekarang sebagai bentuk transparansi penggunaan dana BOSP di sekolah saya, Pak. Baik. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya. Sebenarnya saya sudah membuat catatan slide ya yang berisi catatan pemasukan dan pengeluaran untuk ditampilkan di layar presentasi saya, Pak. Kalau yang menjadi tantangan saat ini untuk mencapai maksud dari penyampaian Ibu ke teman-teman dan kepala sekolah. Ya. Yang menjadi tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan itu yaitu sulitnya mengumpulkan teman-teman untuk menyampaikan presentasi saya, Pak. Seperti itu ya. Baik Bu, menurut Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan, kira-kira langkah yang ingin Ibu tempuh atau apakah ada alternatif lain yang bisa membantu atau minimal meringankan permasalahan Ibu sehingga bisa mewujudkannya? Iya. Saya akan mencoba menyampaikannya di grup WhatsApp saja, Pak ya. Kebetulan di sekolah kami ada grup WhatsApp khusus untuk guru-guru. Jadi saya berniat akan menyampaikannya di grup itu saja. Saya akan bagikan file rincian pemasukan dan pengeluaran sekolah sehingga bisa dilihat oleh teman-teman saya, Pak. Oke, begitu ya. Baik. Adakah teman guru atau rekan sejawat atau mungkin yang bisa membantu Ibu dalam
menyampaikan hal tersebut? Iya, ada Pak. Saya akan berkolaborasi dengan bendahara yang akan membantu saya untuk menyampaikan hal tersebut. Oke, kalau memang di sekolah sudah ada yang bisa membantu untuk minimal menyampaikan hal tersebut untuk bisa dilaksanakan, kapan kira-kira bisa dilakukan ini? Saya akan menyampaikannya besok, Pak. Besok ya? Baik. Iya, Pak. Berarti apa yang Ibu inginkan sudah akan disampaikan dalam waktu dekat. Artinya besok sudah bisa disampaikan bersama dengan teman atau rekan sejawat yang bisa membantu. Baik, apa yang dari percakapan yang Ibu lakukan, apa yang kita dapatkan dari obrolan kali ini? Ya, alhamdulillah, akhirnya saya menemukan solusi yang tepat setelah ngobrol dengan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Edi atas kesediaannya mendengarkan curhatan saya dan menuntun saya menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Berhasil bisa minimal menemukan solusi terhadap permasalahan yang Ibu alami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas apa yang sudah disampaikan, minimal diceritakan kepada saya. Kira-kira kapan kita akan bertemu lagi? Saya tidak merasa ingin segera menemukan atau mendengar cerita Ibu setelah melakukan atau menyampaikan hal yang sudah Ibu ceritakan. Ya, insya Allah secepatnya Pak Edi. Kalau Pak Edi ada waktu, kita bertemu kembali lusa ya Pak. Ya, mohon maaf. Ya Pak. Apa tadi? Tadi kayaknya gangguan jaringan ya? Oh iya, insya Allah Pak, secepatnya. Kalau Pak Edi punya waktu, kita bisa bertemu lagi lusa ya Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas yang sudah disampaikan. Semoga bisa menjadi referensi dan jawaban terhadap apa yang Ibu inginkan dari cerita ini. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Edi. Sampai berjumpa lagi. Oke, sudah ya. Selanjutnya mungkin Ibu yang bertugas sebagai coach ya. Iya, berarti saya yang merekam lagi Pak ya? Atau Bapak saja? Gimana? Langsung saja karena kayaknya sudah terekam, kita di room utama. Oh iya. Oh iya, enggak di stop dulu Pak. Oh enggak di room utama Kidi. Oh iya. Oke, baik, kita lanjut saja ya Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menanyakan kabar. Ya, apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Apakah Ibu punya waktu untuk bercerita dengan saya? Iya, insya Allah Pak Edi, siap. Terima kasih. Saya ingin permasalahan saya ini terjadi dalam kelas karena saya ingin meningkatkan atau memperbaiki kompetensi proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas.
Iya, bagus sekali. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Em, saya ingin membuat atau menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan dan menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Terus apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah bagaimana ya, mencoba beberapa cara yang bisa menarik minat siswa untuk belajar. Salah satunya adalah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi untuk saat ini belum ada yang benar-benar efektif yang sesuai dengan kebutuhan. Terus apakah yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan ya. Yang menjadi tantangan ataupun kesulitan kelas di kelas itu terkadang ada saja siswa yang suka melakukan beberapa tindakan atau melakukan sesuatu ataupun berbicara pada saat proses pembelajaran sehingga membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif. Terus apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Banyak hal mungkin yang saya butuhkan atau yang bisa saya lakukan. Tentu saya harus memikirkan strategi untuk bagaimana mengendalikan murid yang suka mencari perhatian ataupun suka berbicara saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Kalau saya pikir bisa saja mereka belum memahami sepenuhnya pembelajaran yang saya berikan, sehingga terjadilah hal demikian. Jika demikian, apa yang bisa Bapak lakukan? Apa ya? Yang saya rencanakan, yang ingin saya lakukan, tentu berusaha memberikan penjelasan, pemahaman yang mungkin lebih jelas dan menarik tentu kepada murid, dan di samping itu saya harus mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran yang bervariasi yang membuat siswa tidak bosan sehingga menjadi menarik dan disenangi oleh murid. Selain itu, apa yang perlu dikuatkan dari pembelajaran Bapak? Penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan dan tidak mendengarkan pelajaran.
tentu penguatan positif itu harus terus saya lakukan, dan salah satunya adalah penilaian formatif itu dalam bentuk ujian, semangat, motivasi yang menurut saya itu sudah menjadi kebutuhan murid sebagai acuan dia untuk terus belajar. Bagaimana Pak Edi? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Alhamdulillah dari percakapan yang kita lakukan siang ini, gambaran itu sudah hampir dikatakan nampak jelas di pikiran saya bahwa strategi-strategi yang sebelumnya yang saya lakukan perlu saya tingkatkan, saya perbaiki lagi, tentu dengan pembelajaran atau metode pembelajaran yang bervariatif, yang mengundang minat, mengundang rasa ingin tahu murid, sehingga saya yakin itu bisa menjadi motivasi murid untuk ikut proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan berusaha segenap tenaga, sepenuh tenaga saya untuk mampu mengimplementasikan apa yang kita sudah bicarakan hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas penguatan-penguatan atau yang diberikan hari ini, membuat saya merasa bahwa ternyata saya bisa melakukan hal lebih dari apa yang harusnya saya lakukan untuk kebaikan murid. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali Pak Edi. Oke, Bapak Ibu, saya kosongkan ini karena nanti saya mau mengetahui ke siapa Bapak Ibu melakukan presentasi, Bapak Ibu ya. Oke, kelompok 1 Pak Edi, silakan kalau Bapak Ibu mau melakukan presentasi, ya. Waktunya presentasi, ya. Refleksi Pak ya. Iya, yang Bapak Ibu yang baru-baru Bapak Ibu lakukan coaching praktik, ya. Oke? Oh iya, iya Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Izin hasil refleksi diri dari praktik coaching yang sudah dilakukan antara saya dengan Ibu Aslima. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan baik selama percakapan atau diskusi dengan Ibu Ima, itu kemitraan antara saya selaku coach dan Ibu Ima selaku coachee itu berjalan dengan baik, sehingga kami dapat atau saya dapat menceritakan, begitupun yang belum menceritakan masalah yang dihadapi atau yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, yang perlu atau apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, tentu banyak hal yang masih
perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan dari apa yang sudah dilakukan tadi, terutama bagaimana kita menjalankan alur tirta dengan baik dan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang tentu masuk kategori berbobot sehingga dapat menggali dan mengetahui kompetensi dan kekuatan yang ada pada coach pada saat kita melakukan coaching. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau dalam kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk saya dalam agar tetap dalam kondisi atau kesadaran penuh, tentu sebelum melakukan coaching kemarin kita sudah latihan mempersiapkan semua apa yang ingin kita lakukan dan kita dari latihan yang sudah dilakukan tentu kita memiliki gambaran dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul nantinya yang bisa diajukan kepada coach. Selanjutnya saya juga menyiapkan catatan-catatan yang bisa mengingatkan saya agar tetap dalam alur tirta yang ingin kita lakukan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya, kalau saya tentu kita tidak perlu ragu untuk terus belajar, berlatih, memperbanyak melakukan pembiasaan coaching sehingga dari praktiknya itu kita bisa semakin memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dan tentu melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, apakah itu sudah baik atau masih perlu untuk perbaikan. Kemudian yang terakhir, umpan balik dari coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Tentu kalau saya tadi di coaching, saya merasa sangat terbantu. Pertama, kemudian merasa sangat senang, antusias, karena keresahan atau kekhawatiran yang menjadi bahan pemikiran atau menjadi beban pikiran, namun pada saat dilakukan observasi atau dilakukan coaching tadi bisa diatasi melalui kegiatan tadi sehingga saya menjadi lebih yakin dengan ide-ide atau apa yang ingin saya lakukan untuk pembenahan proses pembelajaran yang saya lakukan. Itulah harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Junaidi. Mungkin Bu Aslimah karena ini secara personal ya, bukan secara kelompok, saya mau minta pendapatnya juga. Silakan Bu Aslimah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun reaksi diri dari saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, ya alhamdulillah tadi saya sudah berhasil menemukan solusi dari apa yang saya resahkan dari hasil coaching dengan Pak Edi tadi. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Menurut saya di sini yang masih perlu ditingkatkan dari diri saya yaitu saya harus lebih fokus dalam mempersiapkan diri sebagai coach maupun coachee sehingga proses coaching dapat berjalan sesuai dengan harapan. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang harus saya lakukan adalah menjadi pendengar yang baik untuk coaching. Terus yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang harus saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan di sini ya, saya harus tetap berlatih dan terus mencoba menjadi coach yang baik, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Terus untuk umpan balik dari coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, awalnya saya merasa deg-degan, apalagi tadi ada
pemantau Pak ya, karena kelemahan saya Betul. bila ada yang mengawasi saya, ada yang menilai saya merasa deg-degan begitu. Jadi Hmm. terkadang saya kurang fokus pada saat seperti itu sedang diamati oleh seseorang begitu Pak. Oke. Ya, jadi saya di sini ini yang perlu saya benahi dari diri saya untuk Iya. lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Asma. Masih mending itu kalau pemantau, kalau pengawas yang data, waduh ampun.